Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Kuangpo Jiangzuo episode 30 dilahirkan dan dimusnahkan oleh sebab jodoh. Ketika Bodhisattva membantu dan menyelamatkan manusia, beliau tidak terlekat pada wujud. Tidak terlekat pada wujud artinya tanpa adanya wujud. Contoh sederhana, ketika Anda mentraktir seseorang untuk makan, lalu Anda memberitahu hal itu ke semua orang. Saya mentraktirnya. Jika saya tidak mentraktirnya, sudah lama tidak ada orang yang mentraktirnya. Ini namanya terlekat pada wujud. Traktiranmu sudah sampai pada orang lain. Meski maksudmu baik, orang lain juga tidak mau Anda mentraktirnya. Ketika Bodhisattva sedang menyelamatkan manusia, beliau tidak pernah mengatakan, "Saya sedang membantu Anda. Saya sedang menyelamatkan Anda." Beliau tidak mengungkitnya. Kita tidak boleh terlekat pada wujud. Contohnya, Anda tidak terlekat pada bantuanmu untuk memapa orang lain. Ini disebut sebagai tanpa adanya wujud. Ketika Bodhisattva menyelamatkan semua makhluk di matanya, beliau tidak merasakan bahwa beliau sedang menyelamatkan begitu banyak makhluk. Beliau merasa itu sangatlah wajar. Itu karena semuanya sama. Anda menolong saya dan Anda juga menolong saya. Beliau tidak menganggap kalian sebagai makhluk hidup. Beliau merasa bahwa dia sedang membantu Anda. Ini telah menyangkut 3 siklus kekosongan batin. Itu artinya kita tidak boleh mengumbar kebaikan kita. Orang yang kita bantu pasti mengetahui kebaikan kita. Ini dinamakan sebagai tanpa adanya wujud. Banyak istri yang membantu suaminya, lalu dia mengumbarnya. Lalu suaminya berkata, "Sudahlah, Anda sudah mengatakannya berkali-kali." Ada seorang suami yang membantu istrinya membeli barang. Lalu dia berkata, "Sudah, saya sudah tahu." Jika demikian, dia malah tidak akan mendapatkan rasa terima kasih dari istrinya. Itu karena setelah Bodhisattva menolong semua makhluk, beliau tidak mengira adanya semua makhluk. Bodhisattva berkata, setiap makhluk memiliki sifat sejati yang tersadarkan. Itu artinya semua makhluk memang sudah memiliki kesadaran. Bodhisattva berkata, tidak perlu bantuan saya. Begitulah perumpamaannya. Jika diartikan dalam pengertian zaman sekarang, ketika Anda membantu orang lain, Anda tidak boleh mempermalukannya. Orang tersebut tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Jangan Anda umbar ke sana dan ke sini setelah membantunya. Jika bukan karena bantuan saya, dia tidak akan bisa melewati percobaan itu. Anda tidak boleh mengatakannya. Ini adalah sebuah tingkat pembinaan. Kita harus memahami semua makhluk. Itu karena mereka semua memiliki sifat sejati yang tersadarkan. Anda terlihat seperti tidak menyelamatkannya, meskipun Anda telah menyelamatkannya. Prinsip Bodhisattva menyelamatkan manusia adalah menyelamatkan seperti tidak menyelamatkannya. Sebenarnya ini adalah ajaran Dharma tanpa wujud yang terdapat di Sutra Intan. Anda terlihat tidak membantu orang lain setelah Anda membantunya. Anda tidak boleh meninggalkan jejak setelah membantu orang lain. Bukankah Anda seorang orang suci atau bodhisattva? Mengapa ada cerita Lei Feng yang begitu terkenal semasa kita masih kecil? Dia tidak meninggalkan jejaknya setelah berbuat kebaikan. Jika dia mengumbar ke sana dan kemari, apakah dia masih bisa menjadi Lei Feng yang sekarang? Mengapa kalian mengumbar ke sana dan kemari setelah membantu orang lain? Kalian harus belajar merendahkan hati setelah menyelamatkan orang. Pembinaan orang tersebut menjadi semakin baik. Lalu, orang tersebut, dialah yang menuntun saya. Anda berkata, bukan saya. Itu karena dia sudah memiliki sifat sejati dan sifat kebudayaan.
bukan malah mengumbar ke sana dan kemari. Memang saya yang menyelamatkannya. Apakah dia bisa seperti sekarang jika saya tidak menyelamatkannya? Mengesalkan, bukan? Saya berharap kalian bisa benar-benar memahami ajaran Dharma tanpa wujud yang ada di Sutra Intan. Sang Buddha berkata, meskipun Anda terlihat telah menyelamatkan semua makhluk, tapi Anda terlihat tidak menyelamatkan semua makhluk. Ini adalah ajaran Dharma tanpa wujud. Itu artinya meskipun Bodhisattva terlihat ingin menyelamatkan semua makhluk, tapi tak ada seorang makhluk pun yang diselamatkannya. Tak ada seorang pun yang diselamatkan olehmu. Ini adalah ajaran Dharma tanpa wujud. Itu namanya tidak meninggalkan jejak setelah berbuat kebaikan. Seorang ibu mengerjakan pekerjaan rumah, lalu dia memasak. Setelah anaknya selesai makan, dia mencuci piring dan duduk di sofa. Dia merasa bahwa dirinya seperti tidak melakukan apapun. Ma, terima kasih atas masakannya. Mama berkata, tidak perlu. Dia merasa seperti tidak pernah melakukannya. Apakah ini lebih baik atau ini semua kebaikanku? Jika tidak, apakah kalian bisa kenyang? Apakah kalian mempunyai tenaga untuk bersekolah? Apa kemampuan kalian? Bukankah saya yang memberi kalian makan dan merawat kalian? Apakah kalian pernah demikian? Pasti pernah. Itu karena dahulu belum belajar Dharma. Jangan merasa hebat setelah berbuat sedikit kebaikan. Jangan memuji diri sendiri dengan tujuan agar orang lain tahu. Apakah kalian tidak pernah mendengarnya? Sifu beritahu kalian, dan kalian harus mengingatnya. Meskipun Anda terlihat telah menyelamatkan semua makhluk, tapi Anda terlihat tidak menyelamatkan semua makhluk. Ini adalah ajaran Dharma tanpa wujud. Tindakan Bodhisattva adalah menyelamatkan makhluk dengan cara tanpa wujud. Kita harus belajar dengan Bodhisattva, yaitu jangan terlekat pada wujud ketika membantu orang. Seharusnya kita harus terlihat seperti tidak menyelamatkan semua makhluk. Itu karena Bodhisattva mengetahui bahwa semua makhluk bagaikan sebuah halusinasi. Anda merasa Anda telah menyelamatkan orang lain, tapi sebenarnya dia adalah sebuah wujud halusinasi. Apa itu wujud halusinasi? Ada orang yang melupakanmu setelah diselamatkan oleh Anda. Ada orang yang berhasil Anda selamatkan. Ada juga orang yang gagal Anda selamatkan. Itu adalah wujud halusinasi. Anda tidak perlu terlekat pada jumlah makhluk yang telah Anda selamatkan. Meskipun kita harus menyeberangkan semua makhluk, tapi sebenarnya tak ada seorang makhluk pun yang perlu diselamatkan. Jangan mengira bahwa jika tidak ada dirimu, lalu semua orang akan mati kelaparan. Meski Anda telah memasak untuk mereka yang berada di luar sana, padahal mereka memang sudah memiliki makanan. Anda hanya membantu sedikit saja. Jadi Anda tidak perlu mengumbar kebaikanmu ke sana dan kemari. Sayalah yang membuatnya tidak kelaparan. Apakah mengerti? Ini dinamakan sebagai tanpa wujud. Itu hanya ketika Anda melihat begitu banyak makhluk yang perlu diselamatkan. Dan itu hanya halusinasi sementara saja. Apa itu halusinasi? Itu adalah ketika Anda melihat banyak orang dan Anda ingin membantu mereka. Dengan demikian, Anda baru bisa menyebutnya sebagai penyelamatan semua makhluk. Menyelamatkan semua makhluk sama juga tidak adanya semua makhluk. Mengapa demikian? Karena semua makhluk memang memiliki kebijaksanaan. Ketika Anda menasihati orang yang sedang bengong, lalu Anda berkata, Anda tidak boleh berdiskusi lagi dengan direktur. Anda hanya mengingatkannya saja. Lalu dia berkata, oh iya, saya baru kepikiran, saya akan berdiskusi dengannya lagi. Anda hanya membantunya sedikit, bukan malah dia yang tidak memiliki kebijaksanaan. Contoh sederhana, ada seekor sapi di sana, lalu Anda memberitahunya untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Tapi Anda melakukannya lagi, dia tetap saja tidak bisa melakukannya. Itu karena manusia memang memiliki kebijaksanaan. Manusia yang ada di dunia ini memang memiliki sifat kebudaan. Bodhisattva berkata, semua makhluk memiliki sifat kebudaan. Kalian memang orang yang baik. Kalian semua memang memiliki sifat kebudaan.
Jadi saya menyelamatkan kalian sama juga saya tidak menyelamatkan kalian sama sekali. Kalian memuji Bodhisattva dengan berkata, pahala tak terbatas. Bodhisattva berkata, saya sama juga tidak memiliki pahala. Kalian memang memiliki kebijaksanaan dan kalian tidak perlu saya selamatkan. Kalian memang bisa memupuk pahala dan bukan saya yang membantu kalian memupuk pahala. Alasan mengapa Bodhisattva menyelamatkan semua makhluk adalah sebab jodoh. Itu karena Bodhisattva dan semua makhluk memiliki jodoh. Jika tidak adanya sebab jodoh, bagaimana beliau menyelamatkan Anda? Semua makhluk dilahirkan oleh sebab jodoh. Itu karena semua makhluk memiliki jodoh. Alasan mengapa Sifu bisa menyelamatkan kalian adalah karena saya berjodoh dengan kalian. Akan tetapi, setelah saya menyelamatkan kalian dan kehidupan ini berakhir, apakah kita masih mengenal satu sama lain? Jodoh ini telah berakhir, tapi kita telah memupuk jodoh baik. Begitu banyak dari kalian yang bisa menemui Sifu. Apakah kalian berani berkata bahwa kalian tidak berjodoh dengan Sifu di kehidupan lampau? Jika kalian tidak memiliki jodoh tersebut, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Dalam tradisi kebudayaan Tiongkok, dikatakan bahwa jodoh berpapasan saat berjalan bisa berlangsung selama 500 tahun. Sifu bisa menyelamatkan kalian karena adanya jodoh, dan sebab jodoh ini adalah sebuah kekosongan. Itu karena ketika kalian semua sudah meninggal, bukankah jodoh ini telah menghilang? Tapi ada jodoh Buddha di dalam hati kalian. Bodhisattva berkata bahwa kita harus menerapkan tanpa wujud untuk menyelamatkan semua makhluk. Itu artinya, ketika kita menolong orang lain, kita tidak boleh terikat pada wujud. Biarlah bantuan itu berlalu, biarlah kebaikan itu berlalu, biarlah semua itu lewat. Semua itu adalah kepalsuan. Apakah kalian belum pernah menolong orang di jalan raya? Sebelum Anda pindah rumah, Anda sangat baik pada tetangga Anda. Setelah Anda pindah rumah, tetangga Anda telah pergi. Apakah Anda memiliki jodoh tersebut? Apakah jodoh yang telah kalian buat itu masih kalian ingat? Bukankah itu sebuah kepalsuan? Itu sudah selesai, tapi Anda selalu mengingatnya. Saya pernah membantu teman sedharma untuk melihat totem. Ketika saya melihatnya, saya melihat seorang pria merasukinya. Bentuk wajahnya bulat dan sikapnya sangat baik. Saya menjelaskan ciri-cirinya. Dia masih tidak terpikirkan. Lalu saya berkata bahwa itu adalah teman sekantornya, dan dia terpikirkan. Ternyata dia adalah orang yang mengangkatnya untuk menjadi ketua. Dari direktur bengkel menjadi posisi yang lebih baik. Orang ini sangat baik dan suka padanya. Pada akhirnya dia meninggal. Setelah dia meninggal, dia masih belum melunasinya. Jadi dia selalu merasuki badannya. Saya memberitahu ciri-cirinya dan dia mengingatnya. Dia ingat bahwa dia pernah memimpikan dirinya sebanyak 2 kali. Bagaimana bisa jodoh antar manusia itu tidak ada? Kita harus mengikat jodoh baik. Kalian harus mengikat jodoh baik bagi kalian yang sedang membabarkan dharma, bukan malah mengikat jodoh buruk. Sifu berharap kalian bisa menyelamatkan semua makhluk dengan prinsip tanpa wujud. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Bai Hua Fo Fa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.